ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan bahasan kita di masail jahiliyah, dan sudah banyak permasalahan yang sudah kita kaji dari masalah-masalah jahiliyah. Yang ini tiada lain adalah untuk kita mengoreksi pada diri kita, mungkin sikap kita atau akhlak kita, perilaku kita, komunikasi kita. Ada hal-hal yang tidak sesuai dan bahkan itu termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang masih menghiasi pada diri kita. Maka ini tentunya adalah satu hal yang untuk kita berusaha mengikis dari kekotoran-kekotoran jiwa kita, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini untuk bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari permasalahan yang ke-74. Masail yang ke-74 dari ajakan mereka kepada manusia kepada kesesatan dengan tanpa ilmu. Mengajak manusia ke dalam kesesatan dengan tanpa ilmu. Hal ini tentunya juga terkadang nempel pada kita dari perkara-perkara yang kita terkadang karena kita tidak mengerti, kemudian dianggapnya adalah satu kebaikan, dianggapnya adalah satu keuntungan dan satu prestis di dunia ini. Namun setelah setelah kemudian diukur dengan kacamata agama, maka ternyata menyimpang dari tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, khususnya antum semuanya yang berkecimpung dalam bisnis dan juga banyak berinteraksi dengan orang, maka tentunya jangan sampai terjadi apa yang terjadi dari hal-hal yang terkadang hanya melihat kepada keuntungan semata, atau yakni keuntungan baik keuntungan perusahaan atau keuntungan pribadi saja, itu jangan sampai hanya sekedar itu saja tanpa kemudian mempertimbangkan perkara-perkara syar'i. Dan ini tentunya akan, kalau kita jaga seperti itu, tidak hanya keuntungan kita akan peroleh, ya, namun lebih dari itu adalah keberkahan. Keberkahan daripada usaha kita, keberkahan daripada interaksi kita, dan juga semuanya akan menjadi baik. Baik untuk diri kita, baik untuk di mana kita bekerja, demikian pula baik dunia dan juga akhirat kita. Maka ini jemaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mesti kita cermati, kita kaji. Ternyata perkara-perkara agama ini Masya Allah sangat luar biasa, di mana semua perkara itu diatur. Dan manakala kita lakukan, Masya Allah, ini keberkahan akan senantiasa menyelimuti kepada kita. Namun terkadang syaitan senantiasa berusaha untuk menggelincirkan kita, yang terkadang kita hanya melihat kepada atau memandang kepada satu sisi saja, yang seakan itu adalah satu keberuntungan atau satu hal yang baik. Namun ternyata adalah hal-hal yang merupakan pembuka pintu dari segala kerusakan. Nasallallahu salaman afiyah. Maka ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Kemudian pada bab ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang maksudnya mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan tanpa ilmu. Maunya adalah mengajak kepada kebaikan, namun ketika ajakan itu dengan tanpa ilmu, maka ini adalah perkara-perkara jahiliyah. Karena apa? Alhamdulillah kita umat Islam, dalam segala interaksi kita ada tuntunan, ada keilmuan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak memerintahkan untuk kita mengajak, berdakwah, mengingatkan
kepada jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas basirah, di atas keilmuan, di atas hikmah, di atas mau'izatil hasanah, di atas tawasibil haq dan tawasibil sabr. Dan maka ini tuntunan, jadi dengan keilmuan, bukan dengan sembrono, bukan juga dengan gegabah, dengan hanya pertimbangan-pertimbangan dunia semata, namun kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya adalah perkara kaitannya interaksi kita dengan orang lain. Maka kebaikan kita yang kita tampakkan, maka ini juga kebaikan bagi orang lain. Dan itu juga termasuk bagian dari dakwah. Maka jangan dikira namanya dakwah adalah seperti misalkan seperti ini, kita mengkaji bareng-bareng atau ceramah, khutbah. Bukan hanya itu saja. Bahkan sikap kita, perilaku kita ini merupakan bagian dari dakwah. Betapa banyak orang tertarik itu karena sikap kita. Dan apalagi kalau kemudian kita mengaca kepada sejarah para salaful ummah radhiyallahu ta'ala jami'an, para sahabat, ketika mereka menaklukkan berbagai negeri-negeri kafir, maka banyak yang tertarik kepada Islam bukan karena istilahnya diprovokasi atau didakwai terus-terusan, itu tidak. Tapi banyak yang kemudian mereka bersegera tertarik kepada Islam itu karena sikap dan perilaku yang ditampakkan oleh para sahabat. Kesantunannya, kesopanannya, budi pekertinya yang tinggi, akhlaknya yang luar biasa. Demikian pula dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Maka ini banyak riwayat yang kemudian kalau kemudian tidak masuk Islam, maka mereka berada dalam lindungan pemerintahan Islam, itu mereka lebih, atau dia berada di dalam lindungan kaum muslimin, itu mereka lebih merasa tenang dibandingkan dengan pada pimpinan mereka yang kafir. Ini yang ditampakkan. Maka ini dan ini tuntunan-tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun kalau sebaliknya, maka itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Dan hal ini kalau kemudian mengajak manusia yang maunya adalah kepada kebaikan, namun dengan tanpa ilmu, maka ini hakikatnya adalah mengajak manusia kepada kesesatan. Ini artinya adalah memberikan targhib kepada manusia, memberikan hasungan kepada manusia untuk menyelisihi al-haq, untuk menyelisihi kebenaran yang datang dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang ke-12. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khataayakum. Ini kemaki banget ya orang-orang kafir. Mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin, ikutilah jalan kami. Kami yang akan menanggung kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kalian. Maka terkadang cara-cara seperti ini dipakai juga. Sudahlah, nanti urusan polisi, urusan saya yang nanggung. Kadang-kadang seperti itu dipakai juga ya, untuk mengajak manusia kepada kerusakan. Maka ini jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara jahiliyah, perkara-perkaranya orang-orang kafir. Maka kalau kita kemudian mengikuti, meskipun mungkin kita bisa lepas ya dari hukuman dunia seperti itu, namun kita tidak bisa lepas dari hukuman akhirat. Dan bahkan nanti di yaumil qiyamah akan saling melaknati yang seperti itu, tatkala kita mengikuti kepada orang-orang yang memang salah. Maka ini ajakan-ajakan mereka kepada kebatilan, kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada mengharamkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menghalalkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, dengan tanpa hujjah. Dan mengajak kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkannya. Ini adalah dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu kesesatan. Yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya Hudzaifah bin Yaman, "Man ajabahum qazafuhum fiha."
Ini du'atun ila babi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Siapa yang mengijabai, mengikuti ajakan itu akan terlempar ke dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Kata Rasulullah, ketika Hudzaifah bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka orang seperti ini? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari bangsa kita berbicara dengan lisan-lisan kita. Artinya di sini adalah musang-musang yang berbulu ayam. Musang-musang yang berbulu ayam. Ini yang harus kita hati-hati dan waspada, harus jeli. Yang ternyata mereka adalah orang-orang mengajak kepada kesesatan. Ini sabda Nabi SAW dari apa yang terjadi pada umat ini dari sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Dan barangkali seperti itu pun juga sudah kita saksikan ini. Maka sekali lagi mereka itu adalah dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Duat, dai-dai yang mengajak kepada hal-hal yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dai-dai yang mengajak kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya seperti ini jelas mengajak manusia untuk menyelisih kepada syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, wa min du'atil dhalalil yaum, di antara dai-dai yang mengajak kepada kesesatan sekarang ini, alladzina yad'una an-nasa ila syirk. Di antaranya adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada kesyirikan, beribadah kepada tempat-tempat keramat, kepada kuburan, mengajak manusia kepada bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkannya perintah tersebut. Bahkan juga di antara mereka juga orang-orang yang mereka tidak hanya mengajak dengan lisannya saja, namun juga dengan tulisannya, dengan karya-karyanya, untuk menghidupkan kepada bid'ah, kepada kesyirikan, kepada hal-hal yang diada-adakan, kepada kesesatan, kemungkaran, dengan berbagai model, dengan berbagai modus yang ada. Maka untuk mengajak manusia kepada maksiat, mengajak manusia untuk menghalalkan segala hal, mengajak manusia kepada kefasikan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ini tentu yang seperti ini, dan terkadang berkedok dengan berbagai hal, ya. Berkedok macam-macam lah, ya. Ini sekarang ini dibalut dengan hal-hal yang sifatnya adalah seakan ditampakkan oleh manusia satu hal yang baik, satu hal yang menguntungkan. Apa itu bentuknya door prize, apa itu bentuknya hadiah, apa itu bentuknya hal-hal yang Masya Allah ini. Maka semua itu adalah cara-cara yang dipakai oleh dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dengan peringatan yang keras dari mereka dan juga dari cara-cara yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Imran di ayat yang ke-149, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u alladzina kafaru, jika kalian mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, mereka akan mengembalikan kalian mundur ke belakang, berbalik kufur. Yaruddukum ala aqabikum, akan balikan kepada punggung-punggung kalian. Fatanqalibu khasirin, dan kalian akan kembali berbalik dalam keadaan rugi. Ya, memang asalnya manusia seperti itu, dalam kerugian. Maka ketika keberuntungan sudah kita dapatkan, pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah dibukakan kepada kita, kemudian kita berbalik, maka ini kembali kepada kerugian. Innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia itu, seluruh manusia dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kecualikan. Mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka yang tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Yang mereka saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga dalam kesabaran. Maka akankah kemudian kita berbalik hanya karena propaganda yang murahan? Atau hanya karena iming-iming yang kecil dari sekeping dunia? Nasallallahu salaman afiyah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai mentaati kepada orang kafir. Jangan sampai mengikuti mereka dan cara-cara mereka juga yang akan menggelincirkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Ali Imran juga di ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mentaati sekelompok dari orang-orang yang mereka telah diberi Alkitab, jika kalian mentaati sebagian dari orang-orang ahlul kitab, sekelompok dari kalangan ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara, tiada lain adalah mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka itu akan mengembalikan kalian setelah iman kalian dikembalikan kepada kekafiran. Nasallallahu alaihi wasallam. Meskipun khitab ini adalah kepada para sahabat yang notabene dulunya adalah orang-orang kafir, orang musyrik, namun ini adalah peringatan juga kepada kita bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, harus kita waspadai mereka, baik itu manusianya atau juga perilakunya. Baik perilaku dengan berbagai hal yang mereka lakukan atau yang mereka jalani, dari keyakinan-keyakinan mereka, dari ibadah-ibadah tata cara mereka, demikian pula dalam muamalah, dalam berperilaku, dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena jelas perilaku mereka penuh dengan tendensi imma untuk menjerat kita, itu diantaranya ya, untuk memisahkan, untuk menghindarkan kita dari al-haq, menjerat kita kepada jalan mereka, atau minimalnya melalaikan kita dari agama kita dan menjadikan kita tidak perhatian. Maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, karena sumber kerusakan dari umat Islam itu adalah dari mereka. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada umat Islam ketika umat ini mengikuti kepada jejak mereka. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh." Dan ini dalam segala hal. Dari ujung rambut sampai ujung kaki harus kita perhatikan apa yang mereka lakukan. Harus kita perhatikan. Dari permasalahan yang sangat besar kepada kesyirikan, sampai toh juga dalam masalah maksiat, kemungkaran. Ini juga mereka punya andil besar dalam merusak kepada umat Islam, yang harus kita waspadai. Dan mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dibawakan oleh Syekh Abdullah juga dalam kitab Tauhidnya, di bab tentang bab tentang kerusakan atau setelah kisahnya dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Setelah bab tentang masalah bahwasanya rusaknya umat ini adalah disebabkan karena ta'zim dan mengagungkan kepada tokoh-tokoh agamanya.
Maka diriwayatkan satu riwayat dari Ummu Salamah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengisahkan ceritanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ini tiga-tiganya ini istri Rasulullah SAW. Namun ada keutamaan pada Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Yang keduanya mendapatkan keutamaan hijrah di dua tempat sekaligus, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Kisahnya dari Ummu Salamah. Yang ini juga seorang wanita yang sangat luar biasa dari bangsawan Quraisy, wanita bangsawan Quraisy yang membela agamanya. Yang termasuk dari sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ini kisah dari Ummu Salamah. Ikut hijrah ke pertama ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah. Kemudian juga hijrah ke Madinah. Suaminya duluan, kemudian beliau menyusul dengan putrinya. Hanya berdua saja, ya, dengan putrinya. Dan tidak terbayangkan saat itu, ya, seorang wanita dengan anak perempuan kecil pergi berhijrah ke Madinah untuk mempertahankan agamanya. Maka suatu hari kata Aisyah radhiyallahu anha, si Ummu Salamah dengan Ummu Habibah itu menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang pernah dilihatnya ketika di Habasyah, di mana di dalamnya ada banyak gambar-gambar. Ada banyak gambar-gambar. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah mendapatkan cerita dari istrinya ini. Rasulullah mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang ketika mati dari orang yang dianggap soleh dari mereka, maka mereka bangun kuburan atau dijadikannya sebagai tempat ibadah. Dan mereka adalah syirarul khalq, seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat sekarang juga diikuti oleh umat kita. Padahal mereka adalah orang-orang terlaknat yang sampai menjelang Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara tatkala mereka menjadikan kubur-kubur para nabi itu sebagai masjid. Dan ini kerusakan terjadi pada umat ini adalah karena mengikuti kepada sunnahnya orang-orang ahlul kitab. Makna ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Ini kubur para nabi saja tidak boleh. Mereka jelas orang-orang mulia. Maka bagaimana dengan orang yang mendunahum? Orang-orang yang derajatnya di bawah mereka lebih tidak boleh lagi. Namun ini kita lihat sunnahnya orang-orang ahlul kitab ternyata diikuti. Sunnahnya ahlul kitab diikuti dan ini kerusakan yang paling besar. Dan mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan sekarang ini pun juga kita lihat diikuti juga ya, dari sunnah-sunnah seperti itu. Dan berikutnya ya, dari berbagai kemungkaran, baik bid'ah yang ada, demikian pula kepada maksiat dan kemungkaran. Ini pun mereka punya andil besar yang kita harus senantiasa waspada dan jeli. Jangan sampai kemudian hidup kita yang sebentar saja kemudian terkotori dengan hal-hal yang seperti itu. Terlenakan dengan jaring-jaring syaitan mengikuti jalannya sunnahnya orang-orang ahlul kitab ini. Nas'alullah salam dan afiyah. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itu akan mengembalikan kita kepada kemaksiatan, kepada kekufuran, naudzubillah. Summa naudzubillah, ternyata juga tidak sedikit ya, yang umat Islam pun juga terkecoh dengan hal-hal seperti ini. Kemudian di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-221 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ila jannah. Mereka itu adalah orang-orang mengajak kepada neraka. Mengajak kepada neraka dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada surga. Maka akankah kemudian kita mengikuti kepada jalan mereka ini, nasallallahu salaman afiyah, yang dibalut dengan berbagai hal ya.
Apalagi sekarang ini, ya. Yang terkadang manusia terkecoh dan lalai dengan tuntunan-tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai propaganda-propaganda yang terjadi. Yang itu tiada lain terkadang juga tanpa disadari adalah manusia-manusia mengajak atau yang makan harta manusia dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan berbagai bentuk sekarang ini, ya. Dan interaksi hubungan yang kurang baik, ya. Dari hal-hal yang seakan itu menjadi sesuatu yang glamor. Padahal untuk menghadirinya pun juga harus bayar, ya. Untuk menghadiri seperti itu harus bayar mahal. Menghadiri atau mendengarkan entrepreneur misalkan bicara, ini kita lihat, Masya Allah, ya. Dan itu tidak sedikit, ya, yang terkadang lupa. Belajar dari seperti itu, kemudian melalaikan kepada tuntunan-tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak dibarengi dengan belajar atau tidak dibarengi dengan mengkaji kepada kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan terbawa, terlenakan dengan mimpi-mimpi mereka yang seperti itu, ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, akhirnya kemudian tiada lain akan mengajak kepada pintu-pintu neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala jelas ini mengingatkan kepada kita. Kemudian di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di ayat yang ke-116. Dan ini ayat yang menjadi prinsip bagi kita. Bahwasanya manusia itu kebanyakan mengajak kepada kesesatan. Qala wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan penduduk bumi ini, jika engkau mentaati kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya persangkaan saja. Tidak di atas dalil, tidak di atas sunnah. Maka jelas sekali ini. Dan dari ayat ini sebagai prinsip bagi kita bahwa kebanyakan manusia itu adalah mengajak kepada kesesatan. Apakah kemudian kita mau mengikuti kepada kebanyakan ini? Yang dari sini menunjukkan betapa sedikitnya orang-orang yang mengikuti kepada al-haq. Sangat sedikit sekali. Dan dulu sudah kita singgung. 1 banding 999. Satu orang yang masuk ke dalam surga 999. Ini yang masuk ke dalam neraka. Dari 1000 hanya 1 saja. Hadits Rasulullah SAW menyatakan demikian. Dan ayat ini juga jelas. Dan hadits Rasulullah lebih merinci. Hanya jadi 1001 saja. Dari 1000 hanya 1 saja ini. Maka ini jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih khawatir, lebih waspada dan lebih hati-hati, lebih jeli. Jangan sampai kemudian kita terkecoh dengan hal-hal yang seakan itu adalah merupakan satu hal yang menguntungkan kepada kita. Nasallallahu sabat wa istiqamah. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat, dengan keteguhan hati dan istiqamah untuk senantiasa kokoh di atas tuntunan. Meskipun barang sedikit kita jalani, namun manakala kita bisa istiqamah dari kita menunaikan tuntunan, maka insyaallah ta'ala yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabbul amali indallahi adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang terus-menerus berkesinambungan, meskipun itu sedikit. Sedikit bisa kita jalani, namun itu terus-menerus berkesinambungan, ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan mengantarkan kita untuk kita bisa istiqamah. Salat berjamaah misalkan yang wajib, ya. Kita bisa istiqamah, berusaha semaksimal mungkin. Adapun terkadang kita bolong-bolong, itu di luar kemampuan kita, ya. Namun kita tetap berusaha untuk bagaimana bisa istiqamah. Ini saja. Dalam hal yang wajib, kemudian yang sunnah pun juga kita berusaha untuk bisa menunaikannya. Ini menjalankan yang sunnah. Untuk menutup dengan sunnah itu adalah
menutup dari kekurangan-kekurangan dalam kita menjalankan yang wajib. Maka ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan sarana untuk kita bisa istiqamah, untuk kita bisa diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebanyakan manusia dalam mengajak kepada kesesatan dan apa yang mereka ikuti tiada lain hanya persangkaan semata. Nas'alullah as-salama al-afiyah. Maka jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir dengan kroni-kroninya dan juga dengan berbagai keyakinan, dengan berbagai prinsip-prinsip yang ada pada mereka dari semenjak dahulu sampai sekarang adalah sama saja. Mereka sangat bersungguh-sungguh untuk mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kemungkaran, kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu, di setiap zaman dan di berbagai tempat dan di berbagai lini kehidupan manusia. Mereka tidak biarkan satu celah pun kecuali berusaha bagaimana untuk menggelincirkan, terutama TO-nya adalah kaum muslimin. Karena mereka adalah orang-orang yang mengerti benar, khususnya dari kalangan orang-orang Bani Israel, dari orang-orang Yahudi, ya, yang mereka mengerti benar akan kebenaran risalah Islam, akan kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin manakala konsisten dengan agamanya, manakala senantiasa komitmen dengan perkara agamanya. Ini karena itu mereka senantiasa berusaha untuk memalingkan manusia, mengemalingkan kaum muslimin dari kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dan mereka tidak berharap banyak untuk kemudian kaum muslimin mengikuti agama mereka, itu tidak. Tapi minimalnya adalah umat Islam itu lalai dari agamanya. Karena kalau sudah lalai dari agamanya, ini sudah satu kekalahan yang tersendiri. Sudah satu kemenangan yang akan mereka raih orang-orang ahlul kitab ini. Jadi tidak konsistennya umat Islam dengan agamanya ini sudah merupakan satu kemenangan bagi orang-orang ahlul kitab dan merupakan suatu kelemahan bagi kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala juga di surat An-Nisa di ayat yang ke-89 Allah Subhanahu wa taala mengatakan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Fatakununa sawa. Mereka berharap, mereka berkeinginan seandainya kalian itu kufur sebagaimana kufurnya mereka, maka akhirnya kalian itu sama dengan mereka. Harapan mereka seperti itu. Agar kita pun juga kufur, agar kita berlaku maksiat, berlaku syirik, berlaku kemungkaran seperti yang juga mereka lakukan. Dan ini khawanafiddin azakumullah, ini yang terjadi. Dan seperti itu terkadang berawal dari masalah interaksi tadi, hubungan, diajaknya kepada hal-hal yang menyenangkan, kepada syahwat, sesuatu yang menyenangkan. Pertama pada awalnya diundang untuk makan, ya. Restoran yang masya Allah dengan gratis, dengan pelayanan masya Allah, berawal dari seperti itu. Kemudian berikutnya sampai kemudian tanpa sadar diajak kepada kemungkaran dan diajak untuk menukar agamanya. Telah lalai dengan agamanya itu sendiri. Kemudian diajak kepada kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini hati, namanya hati itu adalah sangat lemah. Ini. Dan hati itu khattah, mudah untuk disambar. Yang kita mesti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hati ini kan ibarat kendaraan itu sopirnya. Mau dijalankan kemana ini adalah tergantung bagaimana peranan hati itu sendiri. Maka kalau sopirnya baik, menjadi baik. Maka ini hati itulah mengendalikan kepada yang lainnya.
Ketika hati itu baik, maka insyaallah ta'ala yang lainnya akan jadi baik. Lisannya akan hati-hati, matanya juga akan terjaga, telinganya juga akan waspada, tangan kakinya pun juga tidak akan sembrono. Namun kalau sebaliknya, hatinya itu rusak, nas'alullah salaman afiyah, mata, telinga, lisannya pun juga akan diumbar begitu saja. Kaki dan tangannya pun juga akan menuruti kemana langkah yang diinginkan ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gontai dan santai saja, tanpa beban dan tanpa merasa berdosa, tanpa merasa berbuat kesalahan. Nasallallahu alaihi wasallam. Seperti ini adalah orang-orang yang hakikatnya tidak punya hati. Ini jemaah menekan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kerusakan-kerusakan ahli jahiliyah. Mudah-mudahan akan bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita dari hal-hal yang akan menggelincirkan kita. Sekali lagi, hidup yang hanya sebentar saja. Dan hidup kita memang hanya sebentar saja. Sekerdipan mata. Kalam hilbatok. Paling lama hanya setengah hari, enggak sampai itu ya. Enggak sampai. Kerdipan mata saja, hanya sebentar saja. Maka akankah kemudian yang hidup yang sebentar ini kemudian kita sia-siakan. Nasallallahu alaihi. Kemudian masalah yang berikutnya yang hampir semakna adalah ajakan mereka kepada kekufuran dengan tanpa ilmu. Kalau tadi adalah ajakan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kebaikan, namun dengan tanpa ilmu, dan ini lebih parah lagi adalah mengajak manusia kepada kekufuran dengan ilmu. Ma'al ilm. Artinya tahu dan sadar. Kalau itu kufur, kalau itu maksiat, kalau itu kerusakan, kalau itu adalah bencana yang akan mengantarkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih parah lagi. Kalau tadi mengajak kepada kebenaran tanpa ilmu, ini mengajak kepada kebatilan dengan ilmu. Sadar. Maka ini sisi yang lain atau jenis yang lain dari manusia-manusia yang mengajak, atau dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Mereka inilah orang-orang yang mengajak untuk memalingkan manusia dari kebenaran. Dalam kondisi mereka tahu itu adalah benar. Dan ini korbannya tiada lain orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang memang punya etikat baik. Bagaimana kemudian diselewengkan, dipalingkan. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Bagian wa inada. Karena bagi. Ini karena sikap pembangkangan, pemberontakannya ini. Dan sikap kecemburuannya kepada orang-orang yang bisa melakukan hal yang baik ini. Di mana pada kelompok yang pertama tadi sudah kita bahas adalah orang mengajak manusia kepada kebatilan, dan mereka dalam kondisi tidak mengetahui al-haq. Atau tadi sudah kita bahas bahwasanya mereka adalah orang-orang mengajak kepada kebaikan dengan tanpa ilmu. Maka ini sama saja mengajak kepada kebatilan dengan tanpa mengetahui yang hak itu yang bagaimana, yang benar itu yang bagaimana, tidak punya timbangan. Maka dua kelompok ini sama-sama bahaya. Dua jenis manusia ini adalah sama-sama bahaya. Dan mereka tidak pernah mengatakan kepada manusia, kafirlah, jangan. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Atau maksiatlah, juga tidak pernah mengatakan seperti itu. Namun, mereka mendatangi manusia dengan cara-cara yang sangat baik. Dengan dibalut kata-kata yang indah, yang manis, juga dibalut dengan sesuatu yang menyenangkan. Berbagai hiasan dilakukannya dengan bentuk-bentuk tadi ya.
door prize, ya, dengan bentuk hadiah, dalam bentuk ikram, memuliakan, dan lain sebagainya. Yang zahirnya adalah seakan satu hal yang baik. Wa min qibalihil azab. Namun di balik itu adalah siksaan. Di balik itu adalah bencana besar yang menghadang. Zahirnya adalah sangat indah, sangat baik. Namun di balik itu adalah kemaksiatan, kemungkaran, dan na'udzubillah, kekufuran. Ini demikian yang dilakukan oleh dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Bagaimana sudah kita bahas dahulu. Bahwasanya iblis datang kepada kaumnya Nabi Nuh. Didapati mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang merasa sedih kehilangan dari orang-orang yang saleh. Korbannya orang yang baik-baik masalahnya. Korban seperti ini adalah diri orang-orang yang baik-baik. Maka datang dalam bentuk menawarkan agama. Dalam bentuk menawarkan satu tindakan agama. Maka ini semua ini dilakukan. Kalau itu iblis yang datang kepada ahluddin, kepada ahli ibadah, juga menawarkan agama, demikian pula iblis yang datang kepada para pedagang, atau juga orang yang senang, apalagi orang senang dengan glamor, pun juga datang dengan seperti itu. Atau juga orang yang datang kepada orang yang suka berbuat ihsan kepada manusia. Orang yang datang yang suka berbuat kebaikan kepada manusia pun juga datang dengan berbagai hal seperti itu. Tidak taunya kemudian diseret kepada hal-hal yang nasallallahu alaihi wasallam kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tanpa sadar. Maka ini sekali lagi musang-musang yang bisa berbulu ayam, ya. Bisa merubah bentuknya di mana komunitas itu berada. Komunitasnya ahli ibadah, maka dengan pakaiannya ahli ibadah. Komunitasnya orang-orang dermawan, pun juga dengan pakaiannya orang-orang yang dermawan. Komunitasnya pelaku bisnis juga demikian. Komunitasnya berbagai hal. Maka disinilah Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala juga menjelaskan dalam kitabnya Talbisul Iblis, bagaimana iblis itu memberikan talabus, memberikan kerancuan pada setiap lini kehidupan manusia. Ahli ibadahnya, ahli khairnya. Ini berbagai aktivitas mereka lakukan. Maka seperti itu dari kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Yang kemudian mereka dengan begitu lembutnya, yang tadinya adalah dengan niatan untuk memberi semangat mereka kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kemudian mengajak kepada kesyirikan, membela kepada kesyirikan, dan juga bahkan memusuhi kepada orang-orang yang menolak kepada kesyirikan. Ini bagaimana bisa berbalik seperti itu? Kesabarannya iblis untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai hal, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk agama, dalam bentuk berbagai hal ini. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti ini menjadikan kita lebih waspada. Sekali lagi itu cara-cara yang dilakukan oleh dai-dai yang mengajak kepada dhalal, kepada kesesatan. Dikatakan la yatuna lin-nasi bid-da'wati ila syarr al-maksyuf. Mereka tidak mendatangi manusia dengan ajakan kepada keburukan. Namun mereka datang kepada manusia dengan cara yang penuh dengan hiasan. Yang itu dianggap baik oleh manusia. Dan yang kemudian akhir kesudahannya adalah mereka bisa menyeret manusia dari kebenaran. Mengajak kepada jalan-jalan kesesatan ini. Dai-dai kesesatan ini.
Dikatakan lamma da'un nasa ila syirk. Tatkala mereka mengajak manusia kepada kesyirikan untuk beribadah kepada tempat-tempat keramat, kepada kuburan, kepada danyang-danyang itu, mereka tidak pernah mengatakan sembahlah kepada danyang itu, sembahlah kepada kuburan itu, sembahlah kepada wali fulan, wali Allah. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan dengan bahasa yang indah, dengan bentuk nasihat, dengan tawaran-tawaran agama, mengatakan mereka itu adalah wali-wali Allah, mereka itu orang-orang saleh, mereka itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka dan mereka. Menghasung manusia untuk ta'zim, untuk mengagungkan, ijlal kepada mereka. Akhirnya kemudian mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan mereka ini. Jadikan wasilah, wasaid yang menjembatani mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang seperti ini. Dengan cara-cara cinta kepada orang saleh, cinta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini datang kepada ahlul ikhlas, datang kepada ahlul ibadah. Demikian pula yang datang kepada orang-orang yang dermawan, orang-orang senantiasa berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikan pun juga seperti itu mereka cara-cara mereka lakukan. Sekali lagi ya kawan fillah jazakumullah, ini adalah merupakan cara-cara syaitaniyah, tariqah syaitaniyah, cara-cara syaitan dari bagaimana untuk kemudian menggelincirkan manusia. Maka alhamdulillah kita punya timbangan. Kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apa yang telah dilakukan oleh para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an ini sebagai ma'yar, sebagai timbangan, sebagai barometer bagi kita dari berbagai propaganda-propaganda yang dilakukan oleh junudu iblis, tentara-tentaranya iblis. Ini yang harus kita senantiasa waspadai. Untuk kita tidak memandang itu semuanya kecuali di atas basirah, di atas keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan kepada kita. Maka manakala kita mempersenjatai diri kita dengan keilmuan Kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula kita mengajak kembali kepada jejak salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, akan tampak jelas, akan terlihat dengan gamblang. Sebagaimana mengatakan al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Namanya kebenaran itu adalah ablaj, terang, jelas, gamblang. Dan kebatilan ini pasti penuh dengan kerancuan, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketidakjelasan. Maka ini ini hal-hal yang harus kita waspadai dari bentuk yang pertama atau bentuk yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah orang-orang yang seperti ini dan memberikan kepada kita senantiasa bisa istiqamah di atas tuntunan-tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, diberikan sabat dan senantiasa dibangun di atas keilmuan dalam setiap langkah kita dan perilaku kita. Ini barangkali yang kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa mengoreksi pada apa yang kita jalani, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon akan berikan taufik dan bimbingan kepada kita, dan juga kepadanya kita berharap agar dibukakan kepada kita pintu-pintu keilmuan untuk kita bisa memandang yang hak adalah hak dan kita bisa mengikutinya, yang batil adalah batil dan kita bisa menjauhinya dan dihindarkan dari dai-dai yang mengajak kepada kebatilan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.